Pernahkah kamu menggunakan Google Maps? Google Maps tidak berkata, "Hei, kamu salah jalan." Ketika kamu mengambil belokan yang salah, ia hanya menyesuaikan rutemu dan memberitahumu belokan berikutnya yang harus diambil. Dan hanya seperti itu, mungkin kamu tidak keluar jalur dalam hidup. Mungkin rute kamu hanya dialihkan, dan mungkin butuh waktu lebih lama untuk sampai ke sana. Tapi kamu masih berada di jalur yang benar. Terkadang kamu sampai di tujuanmu. Di lain waktu, kamu menemukan jalan baru. Poinnya adalah, kamu harus terus bergerak, karena mobil yang diparkir tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Jangan pernah lupakan itu, temanku. Ubah masalah lo jadi progres. Lo overthinking karena lo nggak menulis, dan lo cemas karena lo nggak bertindak. Lo menunda-nunda karena lo nggak punya rencana. Lo stres karena lo nggak berlatih. Lo kurang jelas karena lo nggak mencatat. Semua masalah lo punya solusi, dan lo perlu mengambil tindakan. Inilah 5 tipe teman yang harus kamu hindari. 1. Teman yang iri. Dia dengki dan benci saat kamu mencapai suatu prestasi. 2. Teman gibah. Dia selalu menceritakan sisi buruk kamu ke orang lain. 3. Teman gak suportif. Dia selalu menghina tujuan dan rencana besar kamu. 4. Teman negatif. Dia selalu ajak kamu ke kebiasaan buruk dan merugikan dirimu. 5. Teman egois. Dia tidak memikirkan perasaanmu dan lebih mementingkan perasaannya. Ada 3 hal yang sebenarnya tidak boleh dan sangat tidak baik dijadikan bahan candaan. Pertama, saat sedang ibadah, entah itu salat, doa, atau ibadah lainnya. Itu adalah momen di mana kita menjalankan kewajiban kepada Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Mengganggu atau bercanda di momen itu, jelas itu sangat tidak baik dan tidak sopan. Kedua, saat sedang makan. Makanan rezeki Tuhan dari usaha kita atau orang lain. Jadi, sangat tidak pantas bila bercanda berlebihan saat kita atau orang lain sedang makan. Hal itu juga membuat orang tidak nyaman. Ketiga, saat sedang tidur. Ada 8 rumus sederhana untuk hidup kita bisa tenang. Yang pertama, jangan hidup di atas kemampuanmu. Yang kedua, kembalikan semua apapun yang kau pinjam dari orang lain. Yang ketiga, berhenti menyalahkan orang lain. 4, akui saja ketika kamu melakukan kesalahan. Yang kelima, berilah barang yang sudah dipakai kepada orang lain atau untuk sosial. Yang keenam, lebih banyak mendengarkan dan kurangi berbicara. Yang ketujuh, berusaha lakukan yang terbaik, jangan kejar kesempurnaan. Yang ke-8, istirahat sejenak jika kamu lelah. Level tertinggi dari kedamaian batin adalah saat kamu tidak lagi terpengaruh oleh pandangan orang lain. Ketika mereka salah paham atau berspekulasi buruk tentangmu, kamu tetap tenang dan tidak merasa perlu menjelaskan dirimu. Kamu tahu bahwa yang penting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, bukan bagaimana orang lain melihatmu. Kalau lu terlalu banyak bicara, lu akan berbohong. Kalau lu terlalu banyak mikir, lu akan merasa nggak berdaya. Kalau lu terlalu peduli, lu akan dianggap remeh. Kalau lu terlalu percaya, lu akan dikhianati. Kalau lu terlalu pura-pura, lu akan mengorbankan diri lu sendiri. Jangan berlebihan dalam segala hal, karena terlalu banyak itu bisa nyakitin lo banget. Kalau lo ngerasa konten ini bikin lo mikir, pastiin lo follow sekarang. Kalau enggak, mungkin lo bakal kehilangan banyak pelajaran penting kayak gini. Lebih baik kita dibenci karena kebenaran, daripada ingin disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Karena nakal belum tentu kotor, dan baik belum tentu suci. Jadi, kenali sebelum menilai orang lain, dan harap koreksi diri sebelum mencaci. 10 aturan tak tertulis di kehidupan yang perlu Anda pahami. 1. Jika sedang bertamu dan disuguhkan makanan, maka makanlah walau sedikit. 2. Jika Anda berbicara dan Anda tidak didengarkan, maka berhentilah. 3. Jika ada orang lain dinasehati, sebaiknya jangan lihat orang tersebut. 4. Jika Anda meminjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya Anda beli sendiri. 5.
Jika orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka turutilah. 6. Jika Anda ditraktir seseorang, pilihlah menu yang paling murah. 7. Jangan marah kepada orang lain ketika mereka sedang makan. 8. Jangan pernah membuat lelucon tentang kekurangan seseorang. 9. Jangan menanyakan hal yang bersifat privasi kepada orang yang belum dikenal. 10. Ketika orang sedang bercerita, sebaiknya dengarkan sampai dia selesai berbicara. Kerja bukan sekedar mau kaya, bukan juga untuk menumpuk uang. Tapi aku belajar untuk hidup mandiri, bahwa mencari uang tak semudah memintanya. Kalau semuanya gampang, kita nggak akan ngerti artinya berjuang. Nikmati hidup tanpa takut penilaian orang, karena yang menganggapmu buruk, belum tentu dia lebih baik darimu. Apa kunci sukses? Apa rahasianya? Sebenarnya, nggak ada rahasia. Prinsip dasarnya kita semua udah tahu. Kelilingi diri lo dengan orang-orang yang berkualitas, yang punya nilai, prinsip, dan cara berpikir yang sama. Ini bukan cuma soal bisnis atau jadi entrepreneur, tapi juga soal jadi manusia yang lebih baik. Perlakukan orang lain dengan baik. Bantu mereka, hargai mereka, buat mereka merasa dihargai. Karena kebaikan yang lo kasih, suatu saat bakal balik ke lo. Berpikir besar, keluar dari zona nyaman, berani ngejalanin ide-ide yang beda dari yang lain. Jangan takut jadi disruptif. Kalau sesuatu belum pernah dilakukan sebelumnya, bukan berarti itu nggak mungkin. Itu cuman berarti kita belum nemuin caranya. Dan ingat ini, penting buat jadi orang yang dihormati, tapi lebih penting lagi buat jadi orang yang baik. Tapi di sisi lain, kadang ada momen di mana lo harus pasang batasan, harus tegas, harus berani bilang, fuck off. Karena nggak semua orang pantas ada di sekitar lo. Lo nggak perlu follow Grow With You kalau lo masih nunggu rahasia sukses daripada mulai action sekarang.